biaya konsolidasi ini cukup besar. Kenapa cukup besar? Ini tidak hanya event yang membutuhkan biaya besar, tetapi proses kontestasi politik di dalam event itu yang juga membutuhkan biaya. Kita sudah pernah mendengar cerita tentang kongres, istilahnya dipakai adalah Pertukaran Nasional ya, Partai Demokrat. Cerita tentang bagaimana sistem proses pembiayaan politik yang harus ditanggung oleh setiap kandidat terhadap pembeli suara atau pemegang suara dalam kongres. Belanja kampanye. Saya kira sekarang ini cerita tentang itu cukup banyak, apalagi kita berada dalam sistem proporsional yang terbuka, dalam kanibalisasi terjadi, biaya politik akan semakin tinggi dan saya kira beberapa berita sudah menunjukkan bagaimana setiap kandidat itu harus menyiapkan dana yang besar untuk memenangkan pertarungan di tingkat dapil, dan apalagi dapil yang terjadi adalah dapil neraka karena kontestasinya sangat kuat dan juga jumlah tidak mengikat. Tapi proses itu tidak berjalan di semua partai yang kita miliki. Jadi ada kecenderungan yang kuat bahwa sumber pendanaan partai tidak mencukupi untuk mendanai pembiayaan. Nah, akhirnya apa? Ketika krisis pembiayaan ini terjadi, maka akan ada upaya untuk mencari sumber pembiayaan alternatif, interaksi dan bagaimana dan di situ sebenarnya penting untuk kita membuat program. Apa yang menjadi perantara dari kelompok-kelompok politik itu dengan kelompok-kelompok bisnis. Karena kecenderungan juga kelompok-kelompok bisnis di Indonesia itu tidak pernah menaruh telur dalam satu kain. Jadi tidak pernah menaruh satu dana dalam satu partai atau dalam satu kandidat, dia pasti menaruh dalam berbagai kandidat. Dan pola interaksinya sangat tergantung pada kehadiran dan kondisi yang saat terjadi adalah pengelolaan dana partai dan partai politik itu sangat bersifat personal dan informal. Jadi tidak terlembaga. Bendahara partai atau orang yang ditugasi untuk saya kira menjadi problem di dalam sistem politikan kita. Banyak solusi, misalkan tadi ditawarkan apakah kita mau mengikuti model Eropa yang partai kemudian lebih banyak disubsidi oleh negara, atau kita mau tetap seperti sekarang yang model Amerika di mana partai ataupun para kandidat ketika partai di dalam pemilu bergantung pada penyumbang-penyumbang yang sebenarnya agak liar, kembalikan utang yang cukup besar dalam proses politik. Tetapi tantangan di Indonesia, dulu kita pernah punya tradisi kepartaian yang memiliki konstitusi sangat kuat sekali, pemilu. Setelah pemilu harapannya itu kan terus berlanjut pada janji-janji partai dan janji kandidat, kira-kira begitu. Dan rasanya kalau partai komitmen dengan program yang dia tawarkan pada saat pemilu, mungkin kita akan juga menyetujui kalau partai memang punya program politik harus didukung oleh negara yang disebut dengan pokbar itu. Kalau partainya benar tadi, kalau pokbar sekarang saya kira masih seperti tadi, akan dikuasai oleh oligarki elit di partai politik. Oke, itu mungkin poinnya. Selanjutnya kita beralih dari sistem pemilu dan partai politik ke parlemen. Ada Bung Sebastian ini yang mudah-mudahan bisa memberikan kita pencerahan. Jadi kayaknya kami dua nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Kami sama-sama praktik, ya. Jadi mohon maaf tidak bisa dilukan. Tapi gambaran garis besarnya kira-kira begini. Dari 560 anggota DPR terpilih, nah pada saat pemilu kan hampir semua pemberitaan media itu menunjukkan kepada kita bahwa pemilu 2014 ini adalah pemilu yang
satu dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Mengapa begitu? Karena transaksinya itu sudah dilakukan dengan begitu seronok antara politisi dengan masyarakat, antara politisi dengan penyelenggara. Ini yang berkaitan dengan sumber dana. Yang jadi pertanyaan, apakah sudah ada aturan yang membolehkan suatu partai politik memiliki saham di satu atau lebih BUMN atau memiliki badan usaha tersendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah menurut Bapak kasus Hambalang dan kasus Senturi itu menurut Bapak ini masuk kategori pada sumber dana politik atau bukan? Itu saja, terima kasih. Dana itu diperoleh dari nantinya kalau sudah jadi gubernur ya, atau jadi bupati itu diambilkan dari dana APBD. Tadi sudah disampaikan oleh Profesor bahwa kalau APBD dengan apa yang mereka peroleh dari bupati itu sangat tinggi, namanya Pak, tidak sesuai. Misalnya saya akan menjadi bupati, ini sudah memerlukan dana dari masyarakat, dana-dana itu diperoleh dari masyarakat atau dari pemerintah sangat tinggi. Nantinya jadi bupati atau jadi pejabat itu akan mengembalikan dana yang dari APBD itu. Intinya sama dengan kesimpulan tadi. Cuma yang menarik yang kita temukan adalah dari sekian banyak pengeluaran partai politik itu paling besar untuk mendapatkan pencitraan dari publik. Apapun kegiatannya itu pasti ujung-ujungnya adalah pencitraan. Mau kartu ulang tahun partai itu pasti ujung-ujungnya pencitraan politik. Itu multi member distrik dan distriknya terlalu besar sehingga sudah pertarungan di antar anggota partai politik, juga pertarungan untuk memenangkan distrik yang sangat luas. Sudah begitu hasil pemilunya juga kita nggak bisa untuk membangun efektif citra partai itu nggak kelihatan. Bagusnya satu distrik misalkan satu partai supaya kita bisa lihat kebijakan di situ seperti apa, kecenderungannya sehingga bisa dinilai pemilih. Misalkan itu salah satu model reformasi yang kita dorong ke depan. Ide penyerahan model pemilihan dengan misalkan pemilu serentak itu juga menarik gitu ya untuk kita dorong ke depan. Sumber pemilihan alternatif termasuk pemilihan negara mungkin menarik juga untuk meningkatkan alokasi anggaran negara untuk partai politik. Ini proksi kami dari sektor pertahanan itu 70%-nya sudah ilegal, jadi hanya 30% yang legal. Dari 20% legal itu pun hanya 30% diterima oleh pemerintah negara. Nah, yang itu ini perkiraan kehilangan yang terakhir yang kami coba buat untuk di PKH izin yang pakai. Sekarang kita tahu dari 506 izin di PKH tadi sudah dihasilkan. Perkiraan sementara itu yang hijau itu sudah prediksi yang kami buat lanjut, tapi saya ingin saja ini adalah sistem pengumpulan energi tambang baik royalti, lantai ataupun di PKH dan di PKH. Di setiap titik ini memang ada masalah, mulai dari menentukan berapa sih perusahaan itu harus membayar royalti. Lanjut saja mas. Lanjut. Jadi ini hanya hasil untuk menginginkan bahwa izin dulu lebih sedikit, tetapi luasannya lebih besar. Bedanya ya, Freeport atau Inco itu lebih punya 1 juta hektar konsesi. Kalau sekarang itu kecil-kecil, 100 hektar tapi banyak banget. Jadi bisa dibayangkan pada masa Soeharto, terus dibandingkan sekarang itu sudah 10 sampai 11 kali lipat jumlahnya. Yuk, misalnya sekarang itu 40% izin tambang itu terutama batubara, hampir semuanya bahkan ada di Kalimantan ya. Kalimantan Timur yang paling besar. Jadi sampai Desember 2013 itu ada 1.488 izin. Jadi saya nggak percaya juga moratorium itu jalan sebenarnya, karena di lapang izin itu terus diberikan. Strategis yang harus
harus kita lakukan bersama untuk bisa mengeliminasi atau meminimalisir dari semua perusahaan-perusahaan yang ilegal tersebut. Jadi dimulai dari mana? Kita harus memulai dari mana? Karena di Aceh juga banyak perusahaan tambang, itu ada yang terdaftar kemarin 134, walaupun tidak lagi beroperasi tapi masih ada status memperoleh izin. Dan apa peran kawan-kawan di Jakarta hari ini? Kenapa ini bisa terjadi? Kalau saya sih terlalu jauh di daerah. Terima kasih. Assalamualaikum. Begini, ibu-ibu narasumber, bahwa izin penerbitan pertambangan ini sangat panjang. Jadi terjadi korupsi di situ. Di daerah Jawa Tengah banyak pertambangan, namun pengeluaran izinnya itu sering tumpang tindih. Misalnya rekrutmen Bintara dan Taruna Polri itu kemitraan yang bagus. Ada orang yang di sini ada Gausa yang bantu itu, dan dari segi kertas itu relatif tinggi, dia bagus rekrutmen itu. Memang masih ada kasus 1-2 menjadikan sudah. Tetapi kita tanyakan apakah workload analisis dan performance indikator itu mengantarkan mereka untuk menentukan yang baik, itu tidak menentukan sebagai pertimbangan untuk menjadi Kapolres, Kapolsek, Kapolda, Kapolri. Ya gunanya. Apakah kode etik sudah dijalankan sama mereka? Kurang jelas. Mengatur masyarakat. Ini desain website. Ini kawan. Menurut saya, di desain website itu kerjaan 3 bulan proyek kan, sebenarnya sudah harus selesai, tetapi itu pun belum kita ada yang begitu kan. Rekrutmen sekarang itu sudah ada lebih baik dimulai tahun. Sebagai institusi ada 2 kekuasaan juga. Tapi bagaimana caranya supaya fungsi penyelidikan, penyidikan itu tetap harus independen? Bagaimana caranya? Seharusnya jaksa dan polisi bisa membedakan kapan dia berada dari bawah kekuasaan eksekutif, kapan dia harus independen. Bagian berdiri sendiri sejajar, kepolisian berdiri sendiri sejajar, tapi lapas salah satu pemegang subsistem dari ini kedudukannya tidak sejajar, dia di level eselon 1 gitu ya. Jadi mungkin ada baiknya kita usulkan lapas itu menjadi lembaga sendiri, sejajar, pasti didukung sama lapas. Ya. Nah, kalau lihat penyelidikan, penyidikan dan seterusnya, ini sebetulnya mudah. Pimpinan lembaga-lembaga ini, negara hukum, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, ya, baik dari karir maupun non-karir, terutama kalau dari karir, itu sudah tahu lubang di institusinya sendiri-sendiri. Ya, tapi saya lupa pernah ditampil dipublikasikan di salah satu media cetak nasional yang cukup terkenal, yang besar, bahwa hakim yang terindikasi korupsi, terindikasi itu mencapai 61%. Jaksa yang terindikasi korupsi 40%. Sedangkan polisi hanya 27%. Tidak dipercaya. Padahal indikasi anggota kepolisian melakukan korupsi hanya 27%. Tentu mudah, karena anggota kepolisian mudah sekali. Siapa sih sebetulnya simbol, kalau kita bicara simbol koruptornya polisi? Unit kerja yang mana? Kolonitas. Gara-gara kolonitas, citra kepolisian itu. Kenapa? Karena ia menilang satu pengendara saja. Ratusan pasang mata menyaksikan. Bandingkan dengan jaksa yang menerima suap, tidak ada saksi. Hakim menerima suap, tidak ada yang nonton. Tapi polisi ketika dia menilang, orang, wah itu lagi cari makan pagi, lagi cari makan malam, dan seterusnya. Yang lihat sedemikian banyak orang. Yang bintang 1, bintang 2 itu 20 orang dan melayani dia. Benar Pak? Kita sepakat dengan dibakar oleh Pak Syarif tadi bahwa memang ada yang tidak benar di polisi. Ya, sebenarnya kalau lihat potensi tidak benarnya, kita pernah melakukan penelitian, itu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu Polri dikatakan sebagai institusi terkorup 5 besar selama 10 tahun berturut-turut.
Saya selalu bangga kalau ada Kapolri siapapun, dari zamannya dulu Pak Bahtiar, kemudian ganti dengan Pak Tanto ganti BHD. Saya ikut terus Pak, tapi nggak berubah-ubah terus. Saya mau keluar, saya pikir menyerah kalau saya capek di posisi, nggak berubah terus. Ya, enak lagi. Nah itu. Tapi dia pun ketika itu akan dididik di situ itu. Saya nggak tahu nih, wawan begitu pulang nggak bisa lagi pipis sambil duduk, karena sudah biasa dalam latihan itu sekian pulang berdiri. Ya, mudah-mudahan gak diubah, karena ketika kita berkunjung sana gimana ada rekrut tapi anak nggak siap. Ya. Nah, kemudian yang pertama terkait dengan katanya kita juga melihat ternyata nggak humanis juga, tidak bersih juga. Saya menarik untuk Aceh itu beberapa perwira menengahnya diproses, tapi nggak sampai pengadilan, tapi dicopot oleh jabatannya dan diadili secara bertahap. Dari Kombes menjadi bintang 1. Bintang 1 itu hanya sekitar 427 orang saja yang bintang 1 di Polri. Artinya apa? Ada 1.400 Kombes itu yang nggak bisa jadi jenderal. Sehingga di situ terjadi persaingan yang tidak sehat. Media, ya, namanya itu Liberatus Larat Masih. Saat ini dia dipidana, ya, karena dia cengkel, pacarnya diambil sama Kapolda. Nama Kapoldanya di Wapasana waktu itu di Palu. Ya. Akhirnya dia membongkar banyak hal. Dia bilang kalau masuk polisi 250 itu tadi bayar tunai. Ya. Dia bilang pula uang kenakalan itu, ya. Jadi katanya di satu hotel tertentu di Palu khusus disewa untuk melayani, termasuk menyiapkan perempuan-perempuannya kepada petinggi-petinggi Polri yang datang ke Polres. Secara nasional, regional, dan sektoral itulah memang cukup besar. Tapi kembali lagi ternyata tidak gampang karena secara legal yang terjadi itu punya banyak masalah. Nanti mungkin pemapar yang lain bisa menyampaikan. Fungsinya secara singkat dapat dikatakan BPN melakukan penataan dan pengaturan kaitannya dengan PKT. Apa yang disebut PKT adalah penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan. Itu dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Sehingga tugas terpentingnya adalah bagaimana menjalankan Undang-Undang Agraria tersebut. Untuk mencapai tujuan kita membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Itu terkait dengan misalnya kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PU, Kementerian Pertanian, Kementerian Perumahan Rakyat, dan masih banyak lagi. Kita harus memperhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan itu atau lewat sedikit tidak terperhatikan, berpeluang kriminalisasi. Itu saya kira. Jadi persoalan besar. Apa kira-kira faktor utama penyebab konflik berdimensi pelanggaran HAM? Nah, ini ilustrasinya. Jadi yang berwarna itu adalah kawasan hutan. Ibu sekalian itu marah ke Pak Budi itu kadang-kadang bisa salah alamat. Karena kewenangan terbesar itu dari kehutanan. Jadi saya juga sebenarnya mengkritik panitia nih kalau ngundang orang kehutanan. Kalau bicara pertanahan ini, kehutanan itu lebih berkuasa daripada BPN. Kalau ada Bekasi itu ada di Jakarta Timur itu koran abal-abal. Sebetulnya informasi yang katanya mau disebarkan melalui media massa supaya tidak ada orang menggugat itu tidak efektif. Lebih baik Bapak hilangkan gitu. Karena itu menjadi objek dari petugas BPN dan kita bayar untuk dimuat di koran. Ya ada klipennya. Ya nggak bisa tunjukkan klipennya. Kalau ada itu level-level kecamatan lah kira-kira orang level kabupaten gitu. Siapa sih yang baca? Dan nanti dianggap kalau terjadi sesuatu sudah dikorankan. Nah ini yang menurut saya bahwa tadi ada tarif jalan nggak ada Pak, tarif tetap harus tarif kawasan. Sederhana aja Pak. Misalnya map harganya 40.000 itu dan harus beli di sini. Ini Bapak operasi apa itu budar semua. Fotokopi 1 lembar bisa 1.500. Budar semua itu. Karena orang miskin yang seperti itu gitu ya, itu kecil sekali Pak. Tidak semua orang mampu. Dan pengalaman saya tidak 3 itu nggak ada saya menggunakan tarif resmi. Semuanya tarif tidak resmi.
Kalau mau 3 tahun itu akhirnya putus asa. Akhirnya apa? Ya udahlah, bayar aja, kata suami saya, udah bosan saya, daripada saya nanti lanjut mati sertifikat belum ada. Jadi kita sangat beli sekali. Itu pertama. Oh, ada lagi yang kedua, Bu. Satu lagi. Ya, ini satu game buat Ibu. Sekarang berjalan begitu. Betul tadi menyatakan Lapindo, kemudian Dulur Sikap, mana Rompang ya? Itu kaitannya dengan pertambangan, Mas. Itu sama sekali gak ada hubungan dengan BPN. Bagiannya gitu, Bagaimana? bagian apa? Langsung saja Kepala Badan Pertanian Nasional Indonesia di Singapura. Dan itu disebutkan ini adalah kasus menghambat di sini, uraikan itu, ya. Jadi ini serius saya katakan supaya apa yang saya uraikan indah-indah itu, ya, benar-benar indah, gitu loh, ya. Karena kita serius, itu bukan main-main, itu pekerjaan yang bukan main-main, dan itu dalam bagaimana Pak? Nah, kalau Bapak mau ikut membinasakan, laporkan. Itu kata kuncinya. Saya serius. Bapak laporkan itu, apa yang Bapak katakan itu laporkan. Gitu loh. Tenang. Kalau enggak laporan ke KPK-nya, KPK kan. Tadi kalau saya bilang Hendarman Supanji, laporan KPK. Itu kan ada susahnya. Kita mau baik, ya. Saya punya niat baik datang ke sini. Nah, oh betul. Banyak yang nggak mau datang kan? Ya. Betul. Saya kasih tahu. Betul itu. Tapi Bapak betul. Laporkan itu. Kucu-kucu rambut ini. Mohon laporkan kalau masih ada yang ini. Siapa? Termasuk tadi juru ukur Ibu Yanti. Kalau ada juru ukur yang nakal, ini laporan. Laporan ke polisi juga nggak apa-apa. Betul itu serius. Karena kami niat baik. Kami dibimbing KPK untuk membuat perbaikan itu. Itu, ya. Jadi intinya ke sana. Ya. Persoalan itu muncul karena ada hal yang perlu dipahami oleh teman-teman. Yang pertama, tadi diuraikan oleh beberapa narasumber. Undang-undang itu tumbang tindih bertabrakan satu sama lain yang berkaitan dengan ini. Sehingga ada ruang-ruang kosong, ruang-ruang tabrakan yang menyebabkannya kemudian menjadi fiktif. Dan yang kedua juga ada kaitannya dengan tadi penyalahgunaan. Jadi gini, sejarahnya Bukit Suharto itu kan sangat politis. Menurut saya, kenapa Bukit Suharto itu menjadi satu kawasan konservasi? Itu prosesnya seperti apa? Karena saya tahu sekali itu jalur dari dulu yang sudah lama di dunia. Artinya gini, kalau buat saya poinnya tetap harus ada inventarisasi hak-hak yang sudah ada sejak sebelum penetapan kawasan wisata. Dan juga harus ada satu inventarisasi atas sebagai klaim yang ada di sana. Namanya unit pusat pemulihan aset yang baru disetujui oleh Menpan. Ternyata Pak Duk yang komandannya saya bicara pun berhalangan hadir. Kemudian kelemahan adalah mekanisme kerja dan koordinasi, kelemahan teknis terkait SOP, pencarian dokumen, kelemahan koordinasi, ini payah nih kalau koordinasi. Seringkali koordinasi kurang bagus di antara berbagai instansi kita alami. Tapi hari terakhir pun kita dalam rapat-rapat seringkali melihat kelemahan koordinasi. SDM, ya kompetensi bisa kurang, integriti bisa juga kurang ya. Mau berubah mindset, pendekatan, mau lari begitu ya. Kalau ini kita punya basic problem di instansi penegakan hukum dan instansi pendukung yang belum tuntas. Karena itu pembaruannya bukan hanya untuk merubah mindset dan pendekatan, tapi juga menguatkan institusi.
themselves the central authority as part of complying with the treaty. Jelas-jelas di sini bahwa memang keberadaan central authority itu adalah suatu amanat dari atau mandat dari PBB dan segala macam organisasi internasional yang antara lain UN Convention Against Corruption, terus UN Convention Against Transnational Organized Crime, Drugs Convention dan sebagainya. Secretary of Justice garis miring Attorney General. Jadi di situ ya Secretary of Justice juga sebagai jaksa agung. Di bawahnya ada penegak hukum semuanya. Ada FBI, ya, ada Attorney's Office, Prosecutor's Office, ada DEA, ya, dari holder. Kalau di kita memang tidak bisa disamakan karena memang kita sudah sistemnya terpisah-pisah. Ya artinya we have to work with what we have. Ya, memang begitu. Jadi intinya, don't expect other people or ever expect other jurisdictions to provide assistance to us which we ourselves cannot do. Artinya, Anda sendiri nggak mau bukukan, kok kita disuruh bukukan? Terus nyala-nyalain orang nggak kooperatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga mana yang mengawasi pengembalian aset-aset ini? Karena terus terang saja saya khawatir jangan-jangan hasil korupsi ini diembat juga gitu, dikorupsi lagi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang terdakwa yang aset-asetnya disita, tapi aset-aset itu tidak ada hubungannya dengan kasus kejahatan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ini dapat dibenarkan dari sisi aturan dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk yang bersangkutan?